Masjid Al-Muttaqin mudah-mudahan menjadi satu timbangan, menambah timbangan kita di akhirat kelak, catat oleh Allah sebagai amal soleh. Saudara yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini waktunya tidak banyak. Saya ingin mencoba untuk mengajak panjenengan semua untuk mengkaji satu ayat di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-52. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sungguh inilah umat kalian, umat yang satu, ummatan wahidah, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian. Ini ayat yang sangat penting untuk kita renungkan, karena di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita ini menjadi satu umat, ya. Jadi umat yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam banyak penafsiran itu adalah yang dimaksud agama. Jadi umat itu yang dimaksud di sini agama. Jadi sungguhnya ini adalah agama yang satu. Jadi yang dimaksud adalah agama Islam, atau ada yang menerjemahkan atau menafsirkan tauhid, ya. Tauhid. Jadi agama ini adalah agama yang satu. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi itu satu, yaitu Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi akidahnya itu sama, tauhid. Di semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu membawa tauhid. Hanya saja syariatnya berbeda. Ya, syariat yang diberikan kepada para nabi yang diutus Allah itu berbeda-beda. Tauhidnya sama atau ajarannya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, itulah yang dimaksud dengan ummatan wahidah. Jadi yang dimaksud dengan ummatan wahidah adalah agama yang satu. Nah, sehingga
Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Ya, ada yang menafsirkan berpegang teguhlah kalian, hablillah itu adalah Quran. Berpegang teguhlah kepada Quran dan agama Allah. Agama Allah apa? Ya Islam. Tidak ada yang lain. Nah, jadi dengan Islam itu seharusnya ya kita bisa berpegang teguh kepadanya. Wala tafarraqu kata Allah, dan jangan bercerai-berai. Nah, jadi seharusnya dengan Islam itu kaum muslimin bisa bersatu. Tapi kenyataannya ya bercerai-berai. Nah, itu. Padahal kalau kita itu menjadikan Islam itu sebagai ideologi kita, harusnya tidak bercerai-berai, harusnya. Nah, berarti kaum muslimin ini belum menjadikan Islam sebagai ideologinya. Jadi masih mengambil paham-paham yang lain di luar Islam. Masih mengambil ideologi yang lain ya di luar Islam. Maka menjadi bercerai-berai. Ya, jadi harus kembali kepada Quran, Sunnah, harus kembali kepada Islam kalau mau bersatu. Ya, karena agama banyak golongan orang Yahudi, juga demikian orang Nasrani, kaum Nasrani juga begitu. Mereka bercerai-berai dalam hal agama mereka. Tapi kaum muslimin ini mengambil Islam sebagai ideologinya, mengambil Islam sebagai apa yang harus diimani, itu harusnya bisa bersatu. Karena di dalam Islam itu tidak boleh bercerai-berai dalam hal akidah, berselisih dalam hal akidah itu tidak boleh. Akidah itu harus satu. Ya, keimanan itu harus sama. Yang boleh berbeda itu hukum. Nah, jadi kalau sudah bicara tentang hukum perbuatan yang kita kenal dengan fikih itu, nah itu berbeda-beda memang, dan itu dibolehkan. Nah, berbeda-beda dalam hal fikih itu boleh, tapi dalam hal keimanan misalnya ya Allah harus kita imani sebagai zat yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dan sekaligus sebagai pengatur yang mengatur alam semesta. Itu keyakinan yang tidak boleh berbeda kita. Saya dengan Pak Win tidak boleh berbeda dalam hal meyakini Allah itu. Demikian juga saya tidak boleh berbeda dengan Pak Hakim dalam meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, Nabi, manusia yang diutus Allah untuk mengemban risalah ini dan memberikan contoh yang sebaik-baiknya sehingga menjadi teladan. Nah, itu tidak boleh berbeda. Itu dalam hal akidah kita tidak boleh berbeda, atau kaum muslimin tidak boleh berbeda. Tapi dalam hal hukum perbuatan
bisa berbeda. Ada yang memandang satu perbuatan itu makruh, ada yang memandang haram. Nah, itu perbedaan hukum dan itu tidak menjadi masalah di dalam kehidupan kaum muslimin. Yang menjadi masalah itu apabila akidah mereka itu tidak sama. Makanya tidak bisa disebut sebagai orang Islam kalau dia masih meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad misalnya. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku Islam kemudian meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, nah ini sudah menyalahi Islam, maka tidak bisa disebut sebagai umat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berakidah itu harus sama, ya, harus sama, ya. Karena itu mari kita betul-betul memperhatikan persoalan akidah, persoalan keimanan. Dan itu di dalam hal keimanan itu kita tidak dimungkinkan untuk berbeda, ya. Nah, dalam persoalan syariat syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu telah menasah syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelumnya. Karena itu para ulama itu kemudian membuat kaidah syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat orang-orang sebelum kita, jadi syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bukan syariat kita. Nah, jadi bukan syariat kita, itu syariat Nabi sebelumnya. Jadi syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berbeda dengan syariat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Isa pun juga begitu, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Dan seharusnya orang Nabi dia harus mengikuti Nabi itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada umat Islam itu yang masih meyakini syariatnya atau masih melakukan syariatnya Nabi Isa misalnya, nah itu tidak diperbolehkan. Harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi pernah satu ketika Umar bin Khattab itu membawa secari Taurat, padahal sudah ada Nabi. Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah turun, maka Nabi marah. Kata Nabi, wahai Umar, seandainya saudaraku Musa sekarang itu masih hidup, sungguh dia akan mengikuti aku. Jadi tidak ada gunanya itu megang-megang Taurat itu. Sudah ada Quran. Ya, maka amalkanlah Quran itu. Jangan lagi mengamalkan Taurat, jangan lagi mengamalkan Injil. Nah, karena itu sudah selesai. Ya, sudah dihapus oleh syariat yang diturunkan kepada Nabi. Jadi tauhidnya sama, tetapi syariatnya berbeda. Nah, karena itu para jamaah sekalian, itu jadi praktek-praktek yang itu masih terpengaruh dengan praktek-praktek orang terdahulu itu hendaknya sudah tidak lagi dikerjakan. Ya, mari kita itu mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya, yaitu dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim itu harus
kembali kepada bagaimana Nabi itu mencontohkan dalam segala hal, baik dalam hal akidah, hal syariat, ya, dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalat misalnya. Nah, kadang-kadang umat Islam ini tidak mengambil semuanya, hanya mengambil sebagian dari Islam. Kalau ibadahnya, ya ibadahnya, ya apa yang dilakukan oleh Nabi dilakukan, sholat, puasa. Tapi muamalah mau mengikuti Nabi, jarang yang mau mengamalkan Islam. Ya, contoh yang paling ringan misalnya, ya dalam hal apa namanya bisnis misalnya, ya. Nah, itu seringkali itu tidak kembali kepada bagaimana Islam itu memberikan aturan, ya, kepada manusia dalam melakukan bisnis misalnya. Ada akad-akad yang batil di situ, ya dikerjakan saja. Ya, misalnya apa akad yang batil itu? Akad yang batil itu jika satu praktek bisnis itu terdiri dari 2 akad misalnya. 2 akad itu tidak boleh dalam Islam. Tapi sekarang tapi politik tidak mengikuti politik Islam. Sing penting oleh swara misalnya, menghalalkan berpolitik, ya politiknya Machiavelli yang dilakukan. Machiavelli orang Islam apa enggak? Bukan, orang kafir gitu. Tapi caranya dipakai. Nah, jadi itu tidak menjadi muslim yang sebenar-benarnya, atau tidak mengambil Islam secara keseluruhan. Maunya ibadah dilakukan tapi muamalah tidak. Ya, maka jangan heran kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, bahkan puasa sunnah, tetapi ketika nyampe pasar sudah hilang itu. Ketika berdagang sudah, ya, tidak tidak memperhatikan bagaimana berdagang secara Islam, harus jujur, harus tidak boleh menipu dan lain-lain. Demikian juga ketika berpolitik, ya, ini yang tidak dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Jadi hanya mengambil sebagian tetapi meninggalkan sebagian yang lain. Ya, makanya di dalam Quran itu Allah menyindir mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau hanya imani sebagian isi kitab tapi mengkufuri sebagian yang lain? Ya, karena itu kalau umat Islam ini sekarang terpuruk, ya, terpuruk umat Islam ini tidak maju di segala bidang, itu karena itu tidak mengambil Islam secara keseluruhan, hanya mengambil yang bisa mengambil ibadah saja, ya. Padahal Islam itu yang
yang terbaik. Tapi ini syaratnya ini yang banyak yang tidak diperhatikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya ya mau amar ma'ruf nahi mungkar dan mengambil pertolongan kepada kaum muslimin karena kondisinya masih seperti ini. Ya, kondisi umat masih bercerai-berai, belum mau bersatu, belum mau mengambil agama ini secara keseluruhan. Ya. Padahal perintahnya diminta untuk kembali kepada Islam secara